Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya perwakilan dari kelompok 8, Sihuri Belia Pamungkas, dan rekan saya Aprilia Triutami. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain evaluasi pembelajaran. Apa sih itu desain evaluasi pembelajaran? Evaluasi di sini pada dasarnya bertujuan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dengan indikator utama pada keberhasilan. Di sini ada fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, alat penting bagi siswa sebagai umpan balik bagi siswa. Yang kedua, alat penting untuk mengetahui bagaimana kecapaian siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui program kurikulum ke depannya. Yang keempat, memberikan keputusan untuk mengambil keputusan khususnya untuk menentukan masa depan atau ke depannya. Yang kelima, berguna untuk para pengembang kurikulum, khususnya dalam menentukan kejelasan tujuan yang akan dicapai. Yang keenam, berfungsi sebagai umpan balik bagi semua yang berkepentingan dengan pendidikan sekolah. Evaluasi memiliki makna yang dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, dari makna bagi siswa. Yang pertama, dapat diketahui tekad kesiapan siswa. Yang kedua, ada dapat mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam pembelajaran siswa. Yang kedua, ada makna bagi sekolah. Yang pertama, dapat menjadi cerminan kualitas sekolah itu tersebut. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa yang akan datang. Yang terakhir, makna bagi pendidik. Pertama, pendidik dapat mengetahui para siswa berhak melanjutkan pelajarannya. Yang kedua, pendidik dapat mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa. Yang ketiga, pendidik dapat mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Prinsip-prinsip evaluasi. Evaluasi di sini, yang pertama, prinsip kesinambungan. Yang kedua ada prinsip menyeluruh. Yang ketiga ada prinsip objektivitas. Yang keempat ada prinsip validitas. Yang kelima ada prinsip penggunaan kriteria. Yang keenam ada prinsip kegunaan. Yang ketujuh ada prinsip praktikasi. Dan yang ketujuh ada mendidik. Yang terakhir terbuka. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran. 1. Evaluasi penetapan. Penilaian ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar. 2. Evaluasi formatif. Evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasa atau topik dan untuk mengukur sejauh mana siswa telah menguasai bahan pelajaran setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. 3. Evaluasi diagnostik. Penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa telah faktor-faktor penyebabnya yang bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus dan lainnya. Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran. Sebagai suatu program, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis, yaitu evaluasi perencanaan dan pengembangan, 2. Evaluasi monitor, 3. Evaluasi dampak, 4. Evaluasi efisien, 5. Evaluasi program komprehensif. Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran. Evaluasi atau penilaian wujud kerja. Penilaian ini perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. 1. Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. 2. Kelengkapan dan ketetapan aspek yang akan dinilai. 3. Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
4. Upayakan kemampuan yang dinilai tidak terlalu banyak. Penilaian sikap. Secara umum, objek sikap yang perlu diamati dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Sikap terhadap materi pembelajaran. 2. Sikap terhadap guru. 3. Sikap terhadap proses pembelajaran. 4. Sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan suatu materi pembelajaran. 5. Sikap yang berhubungan dengan kompetensi efektif kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran. Penilaian tertulis. Penilaian proyek. 1. Soal dengan memilih jawaban pilihan ganda. 2. Dua pilihan benar sampai salah, ya atau tidak. Menjodohkan. 2. Soal yang menyerupai jawaban. 1. Isian atau lengkap. 2. Jawaban singkat dan pendek. 3. Soal uraian. Dalam penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. 1. Kemampuan mengolah, memilih topik, dan mencari informasi. 2. Relevansi kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam pembelajaran. 3. Keaslian proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya sendiri. Penilaian cara ini dapat dilakukan mulai akhir proyek. Dengan demikian, guru perlu mempertimbangkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai. Penilaian produk. Pengembangan produk ada 3 tahapan perlu diadakan sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. 2. Tahapan pembuatan. 3. Tahapan penilaian. Penilaian portofolio. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam menggunakan portofolio di sekolah antara lain. 1. Saling percaya. 2. Kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik. 3. Milik bersama antara peserta didik dan guru. Kepuasan. 5. Kesesuaian. Prosedur evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi, yaitu 1. Membuat perencanaan evaluasi. 2. Pelaksanaan evaluasi. 3. Pengolahan data. 4. Penavisian hasil evaluasi. 5. Laporan.